Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam kebaikan dan kebahagiaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang eh, ada hal yang lebih berbahaya dari virus corona. Apakah itu? Nah, sebelum lebih lanjut, silakan untuk subscribe channel Psikologi Menjawab ya. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Nah, beberapa waktu terakhir ini ya, dunia sangat dihebohkan dengan virus corona. Sampai kemudian ya termasuk ya ke dunia ya, kita juga di Indonesia sudah ada beberapa orang, 2 orang ya khususnya ya, yang diinformasikan, yang disampaikan oleh Presiden bahwa ada yang positif corona. Eh, Nah, saya jadi ingat satu film namanya film Inception ya. Di awal dialog atau di awal film itu ada dialog antara Cops dan juga Saito. Nah, Cops ini profesinya adalah pengekstrak pikiran. Nah, dia bertanya pada pengekstrak itu gimana ya? Ya pokoknya lah gitu ya. Nanti kalau tertarik bisa tonton lagi filmnya. Tapi yang menarik begini, film ini adalah mengisahkan tentang bagaimana Saito, seorang pebisnis dan dia ingin mengalahkan rival bisnisnya. Rival bisnis ini punya anak. Nah, Saito ingin menanamkan pikiran pada si anaknya rivalnya ini, gak usah bisnis aja lah, usaha yang lain. Kira-kira seperti itulah. Dengan harapan nanti bisnisnya itu akan dengan sendirinya itu tidak dijalankan sehingga Saito itu bisa menang lah di dalam persaingan bisnis. Nah, Cops ini adalah orang yang menawarkan diri sebagai istilahnya apa ya, yang pintar untuk kemudian memasukkan ide atau pikiran, mengubah pikiran gitu. Nah, eh, ada di awal dialog, di awal film ada dialog begini. Jadi Cops itu bertanya pada Saito ya, tahukah kamu apakah yang lebih istilahnya apa ya, berbahaya dibandingkan dengan virus, dibanding apa yang berbahaya di dunia ini ya gitu. Ternyata bukan virus jawabannya, bukan bakteri. Lalu apa? Adalah ide atau pikiran yang dimasukkan pada diri seseorang. Nah, ini pikiran. Saya bisa pahami misalnya ada situasi-situasi atau orang-orang yang ya dalam ya, hal yang ekstrim ya, sampai kemudian jadi teroris ataupun pembunuh gitu. Nah, ini karena dimasukkan sama pikiran-pikiran, boleh dibilang ekstrim karena sudah dicuci otaknya ya. Berarti ada orang yang memang istilahnya sengaja untuk memberikan ide, gagasan, pikiran sampai kemudian orang itu menjalankan apa yang ide atau gagasan itu. Nah, dalam situasi yang lain, misalnya ada orang-orang yang memilih untuk katakanlah mengakhiri hidup dia. Apa yang ada di dalam pikiran dia? Rasa tidak berdaya, tidak berguna, yang kemudian diyakini, bahkan itu yang melemahkan diri dia. Dia nggak punya semangat, dia nggak punya motivasi, sampai kemudian mengambil keputusan mengakhiri hidup. Lagi-lagi ini soal pikiran gitu. Nah, situasinya seperti apa? Kita cermati fenomena yang ada dengan munculnya virus corona ini ya, yang menyebar di berbagai dunia. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi, terkhusus juga Indonesia, keluarga kita ya. Nah, bagaimana? Ada banyak pemberitaan sampai kemudian istilahnya terjadi kelangkaan yang namanya masker. Padahal saya ingat dulu ketika misalnya ke puskesmas gitu, itu tuh boleh ambil masker dalam arti ya memang tersedia gitu, nggak sampai langka seperti sekarang. Saya sendiri sempat ke apotek dan nanya nyari, nggak ada gitu. Bahkan teman-teman bilang bahwa harganya itu artinya
ya di sosmed ataupun di WA group gitu ya. Ada yang cerita harganya sampai satu pak tuh 900.000. Ada juga ya sekian lah pokoknya. Nah di Singapura ada semacam ya Singapura nggak salah ya, saya sempat lihat itu orang borong tisu toilet. Wah luar biasa ini, sampai seperti itu. Sampai juga ada komentar terkait sama reaksinya orang-orang dengan kepanikan ini adalah ternyata yang membuat orang lain istilahnya cepat meninggal itu bukan karena virus coronanya, tetapi kepanikan yang kemudian membuat orang jadi bereaksi sampai kemudian dia tidak memikirkan orang lain. Nah, realitasnya ada yang seperti itu. Bahkan ada juga yang kemudian membuat video reaksi seorang cewek ya, dia naik motor gitu kemudian pakai helm kan, ketika dibuka ya dia pakai plastik hitam dan kemudian dilubangi apa namanya di bagian matanya, karena dia nggak ada kemudian mau beli masker ya, sehingga kemudian dia pakai plastik itu. Nah situasinya sampai seperti itu. Maka apa yang kemudian perlu kita perhatikan? Ya memang ya, di sisi lain ya, ini juga ada video yang menarik nih. Video yang menurut saya menyejukkan karena apa? Ya kita mesti tenang kan gitu kan. Kita mesti sikapi dengan baik, responnya kemudian baik. Kita pilah informasi yang ada sehingga kemudian tidak sampai yang membuat cemas yang justru reaksinya nggak positif, nggak bagus buat diri sendiri ataupun orang lain. Nah, disinilah kita paham bahwa ternyata pikiran terkait sama ya semuanya ya yang kemudian membuat tadi reaksinya nggak pas itu yang kemudian lebih berbahaya dibandingkan dengan virus ataupun bakteri. Di sini saya jadi mengerti ya, ternyata yang disampaikan oleh Cops walaupun itu dalam film tetapi dalam dunia nyatanya memang ada seperti itu. Jadi pikiran-pikiran yang kemudian nggak pas yang justru bersifat destruktif bukan konstruktif. Maka mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dari yang namanya virus corona ya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kesehatan, mudah-mudahan para ahli yang memang bekerja keras untuk menemukan obat dari virus ini atau menanganinya, yang semuanya saya yakin bekerja dengan keras. Mudah-mudahan bisa memberikan atau segera menemukan solusinya. Dan kita semuanya jangan sampai kemudian dengan adanya virus corona menjadi saling curiga, terus kemudian berpikir negatif, yang kemudian membuat justru situasinya bukan lebih baik tetapi justru situasinya membuat tidak menguntungkan kita dan tidak menguntungkan banyak pihak gitu, teman-teman kita. Ya mudah-mudahan lah kita semuanya dalam kebaikan, mudah-mudahan bermanfaat juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe Psikologi Menjawab.